Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat kepada Rektor UMSIDA Bapak Dr. Hidayatullah, yang diwakili oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Dr. Hana Catur Wahyuni ST, kepada Bapak Mulyanto selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan Manajemen Strategis OJK Jawa Timur, kepada yang saya hormati juga Ibu Dr. Reni Oktavia selaku penulis buku gaul Keuangan Syariah, kepada narasumber Bapak Ade Citra Widya Moko selaku Regional Manager Indo Premier Sekuritas, yang saya hormati para dosen, pengajar, pembimbing, dan para staf, untuk adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan senantiasa optimis menatap masa depan yang akan menjadi generasi hebat bagi bangsa ini, untuk seluruh peserta yang saya hargai, para peneliti, pemerhati ekonomi syariah, pengusaha, praktisi asuransi syariah, khususnya dari Allianz yang mengikuti channel YouTube siang ini. Senang sekali saya bisa punya kesempatan untuk berbagi apa yang kami alami dan yang kami lakukan selama ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bisa menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan adik-adik semua untuk melihat sisi yang lebih jernih dari industri asuransi ini. Izinkan saya men-sharingkan slide. Background saya sebelum masuk di industri asuransi Allianz, saya direktur di 4 perusahaan dan saya pernah menekuni bisnis jaringan lebih dari 25 tahun. Kemudian saya juga pernah mengikuti studi di IAIN jurusan Muamalah Jinayah dan kuliah Bahasa Arab 2 tahun di LPBA. Nah, selama saya menekuni bisnis di bidang konvensional itu, saya merasa hidup saya baik-baik saja, kehidupan finansial oke, saya cukup punya aset, ada rumah, mobil, dan beberapa simpanan yang lain. Sehingga saya aman. Ya. Saya tidak terlalu tertarik dengan industri asuransi. Dulu kalau ada agen asuransi datang ke rumah, saya suruh pulang. Kenapa? Karena bagi saya asuransi itu identik dengan orang-orang yang badannya rapuh, sedikit-sedikit masuk rumah sakit, sedikit-sedikit pakai salon pas, minyak angin. Jadi saya nggak butuh asuransi. Belum lagi persepsi masyarakat tentang asuransi kurang diterima dengan baik. Banyak sekali praktek-praktek keliru dari agen asuransi yang mohon maaf kesannya seperti menipu, menjual angka, menjanjikan sesuatu yang menyesatkan masyarakat, sehingga akhirnya di tahun ini banyak sekali orang-orang yang menjadi kecewa dengan industri asuransi hanya karena mis-selling atau misleading. Yang ketiga, dalam logika saya kayaknya tidak masuk akal. Masa saya membayar premi 1 juta, kemudian saya mendapatkan manfaat klaim sebesar 1 miliar. Bukankah itu mengandung unsur riba, gharar, maisir, tadlis, riswah, khianat, dolim, dan haram? Dan itu membuat saya tidak tertarik untuk masuk di dalamnya. Nah, saya bersyukur saya ketemu dengan salah satu teman saya. Ya, setelah saya mengalami risiko kebangkrutan. Jadi masalah saya adalah saya tidak punya anak setelah saya menikah 10 tahun. Dan alhamdulillah istri saya mengandung setelah menikah 10 tahun. Di usia 42 tahun istri saya hamil dan melahirkan di rumah sakit dan harus sesar. Disitulah saya mulai memahami dampak ketika saya tidak punya asuransi. Seluruh harta yang saya punya, mulai rumah, mobil, motor, semuanya, termasuk rumah yang saya tinggali terpaksa harus saya jual. Jadi saya memulai dalam keadaan saya minus. Nah, ketemu saya dengan kawan saya, seorang pengusaha tambang emas, yang menawarkan saya tentang produk asuransi. Saya pikir orang yang menjalankan bisnis asuransi adalah orang yang sedang bangkrut atau mungkin ya kelas ya orang biasa-biasa saja. Ternyata banyak sekali di era sekarang para pengusaha-pengusaha sukses yang akhirnya melirik dan melihat potensi dari industri keuangan syariah ini. Nah, akhirnya saya bergabung dan saya masuk. Nah, teman-teman, bisa pertanyaan saya kepada Anda, bagi adik-adik ya, setuju nggak bahwa seorang itu bisa hidup tanpa asuransi? Tentu saja, banyak orang hidup tanpa asuransi. Kita kuliah pun juga nggak punya asuransi juga bisa hidup, ya. Banyak orang tidak punya asuransi juga bisa hidup, ya. Tapi menurut Anda, kira-kira benar nggak hidup kita ini akan susah kalau kita tidak punya penghasilan?
ya kan? Anda nggak bisa kuliah, Anda nggak bisa membantu orang tua Anda kalau Anda tidak punya penghasilan. Nah, cuman masalahnya adalah apa yang menyebabkan seorang itu tidak punya penghasilan? Ini yang jadi problem. Ya, ini yang jadi masalah. Nah, jadi para pengusaha-pengusaha itu dia bekerja keras, tidak ada lain tujuannya kecuali dia mencari yang namanya penghasilan, ya kan? Mau jadi pegawai, eksekutif, profesional, bisnismen, termasuk dosen pun juga dia bekerja sedemikian keras sampai yang namanya apa jadwal itu ya, kerja sampai malam itu ya. Itu tujuannya apa sih? Untuk cari finansial, untuk cari penghasilan, untuk keluarganya. Nah, ini cita-cita saya dulu pada waktu saya pertama kali memulai karir bisnis. Saya kepingin punya ini, ingin punya rumah, mobil, simpanan. Ya, pikiran saya demikian. Nah, dan tentu saja mengharapkan mendapatkan satu keamanan dan kenyamanan buat keluarga. Tapi pertanyaannya, berapa persen sih orang yang bisa memiliki ini semua? Menurut Anda, mana yang lebih banyak di Sidoarjo dan di Surabaya ini? Orang kaya sama orang yang belum kaya? Apakah orang yang belum kaya itu dia tidak kepingin sukses? Tentu saja. Bahkan ternyata orang kaya pun itu juga akan ada kemungkinan mengalami risiko kebangkrutan di tengah-tengah perjalanan hidupnya, meskipun karirnya luar biasa. Harapannya kalau kita punya bisnis bisa menikmati hasil kerja, hasil investasi, sukses, kaya, dan pensiun bersama-sama. Maksudnya pensiun lebih cepat. Nah, tapi rekan-rekan, kita tahu bahwa ada yang namanya fakta kehidupan. Tema yang saya bahas pada hari ini adalah tentang halal di dalam mengelola risiko kita dengan asuransi syariah. Bagi kita yang muslim, kita sering dengar ayat ini di khotbah Jumat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Perintah untuk memperhatikan hari esok. Tapi itu hanya sebuah common sense, belum menjadi common practice. Semua orang memperhatikan hari esok, dia kerja, fokusnya adalah untuk mencari income, tapi dia lupa untuk melindungi penghasilan yang dia punya. Apa kira-kira strategi yang harus dia lakukan agar investasi yang telah dia kelola, termasuk Anda dari sekuritas tadi, Pak Ade tadi menyampaikan dengan bagus sekali, agar investasi yang kita miliki itu tidak hilang. Dulu saya pikir yang menyebabkan uang kita hilang itu kalau dijamret, dicopet orang. Tapi teman-teman semua, bahwa ada risiko kehidupan yang menyebabkan uang yang Anda miliki hari ini, aset yang Anda miliki, bahkan penghasilan Anda yang Anda terima setiap bulannya itu tiba-tiba berkurang dan menjadi punah. Risiko kehidupan ada dua, yang satu bisa dikontrol, yang kedua tidak bisa dikontrol. Apa itu? Siapa di antara kita semua di sini yang bisa menjamin bahwa 10 tahun dari sekarang Anda tidak mungkin sakit flu? Bisa nggak? Kalau sakit flu aja kita nggak bisa jamin, ada nggak kemungkinan sakit lain yang lebih besar yang akan datang menghampiri keluarga kita? Nah, kalau orang tua kita yang mengalami sakit dan sakitnya itu sakit berat, kira-kira beliau fokusnya masih kerja atau mau memulihkan kesehatannya dulu? Nah, kalau orang sakit tentu saja kepingin sembuh ya. Nah, sembuh butuh obat. Nah, obat itu butuh uang. Ya, itu masalahnya. Nah, sekarang kalau seumpama yang mengalami risiko sakit bukan kita, tapi orang tua Anda, orang yang Anda sayangi. Sakitnya misalnya tanpa disangka-sangka. Kira-kira bisa nggak milih sakit? Kapan gitu? Jangan sakit yang berat, yang ringan aja. Bisa nggak? Ya, dokter pun juga nggak bisa memilih sakit. Dan butuhnya 1 miliar, bisa nggak ditawar? Kalau bisa jangan 1 miliar, ya 100.000 aja, bisa nggak? Atau mungkin kita mikirnya bisa nggak ditunda, nanti kalau semua utang saya sudah lunas, KPR saya semua sudah lunas, baru boleh sakit, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kita tahu orang-orang kalau memiliki aset, misalnya ingin punya properti, itu identik dengan yang namanya apa ya? Properti itu kan harus diasuransikan, ya. Tetapi kunci pengelolaan properti itu adalah ketika dia tutup usia, meninggal aja. Nah, menurut Anda, mana yang datang duluan? Sakit dulu atau meninggal dulu? Ya, kalau langsung meninggal. Kalau sakitnya 7 tahun, kena stroke misalnya. Kira-kira kewajiban bayar hutang itu ada nggak tetangga kita yang mau menggantikan membayar? Ini yang jadi tanda tanya. Nah, jadi mau tidak mau kita harus hard cash, ya harus bayar. Nah, orang-orang kadang berpikir, wah yang sakit itu bisa lah Pak, gitu. Yang apalagi saya masih muda gitu ya, nggak mungkin lah sakit. Anak saya yang baru lahir itu 2 bulan dirawat di rumah sakit, ya, dan saya nggak punya asuransi, itu menghabiskan seluruh harta yang saya punya, habis-habisan.